Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo pemirsa TVRI Maluku. Jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Bersama saya Esti Ipaenim. Senang banget hari ini hadir di hadapan pemirsa semua dalam momentum Lebaran, momentum hari kemenangan di mana setelah sebulan penuh kita berpuasa. Hari ini pasti pada berkumpul bersama keluarga, handai tolan, saudara, bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Nah, biasanya juga ketemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak dijumpai. Hari ini saya juga mengundang salah seorang teman ngobrol yang sudah lama tidak saya jumpai, yaitu Caca Rusda Leikawa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caca, pemirsa pasti nanti bertanya-tanya kenapa mengundangnya pas di momentum Lebaran. Karena judul kita hari ini adalah perempuan, Idul Fitri, dan literasi digital. Oke. Nah, benang merahnya adalah karena hari ini mungkin karena nuansa Lebaran ya, orang-orang pada agak sedikit lupa nih kalau sebenarnya kita juga bertepatan dengan hari peringatan tokoh perempuan Indonesia R.A. Kartini. Ya betul. Ya, betul. jadi ini momentum yang sebenarnya bisa dikait-kaitkan tidak sih gitu ya? Bisa. Apakah ada kaitkan antara Lebaran dan Kartini? Bisa. Dan hari ini saya mengundang Caca Rusda Leikawa, seorang pegiat literasi digital. Maka yuk kita bahas lebih lanjut. Apa sih hubungannya antara Lebaran, perempuan, dan juga literasi digital? Caca, beta mengenal Caca sebagai teman, ya kan? Dulu satu organisasi ya? Iya betul. Dulu satu organisasi ya? Dari SMA ya? Beta SMP deh kayaknya. Oh SMP, iya betul. SMP. Caca yang SMA. Terus kelas 1 ya? Iya. Terus juga kayaknya terakhir ketemu itu pas di kumpul-kumpulnya sebuah komunitas blogger, kita sama-sama di komunitas itu kan. Iya betul. Nah dan disitulah titik benang merah kenapa kemudian saya mengundang Caca Rusda. Karena dari dulu sampai sekarang Caca itu termasuk salah seorang yang sangat konsisten dalam konsisten terhadap literasi digital, giat literasi digital. Dulu menulis, kemudian menjadi ketua wanita penulis Indonesia sejak tahun berapa sih? Sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017 sampai cabang sekarang. Ambon ya. Iya. Wanita penulis Indonesia cabang Ambon. Iya, betul. Terus sekarang tuh menjadi koordinator Mafindo. Iya, wilayah Maluku. Mafindo itu adalah, kalau misalnya ada yang belum tahu nih, Mafindo itu apa, Caca? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Oh, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Tapi memang fokusnya untuk hoax juga. Bagaimana periksa berita hoax. Oke. Sama edukasi literasi digital. Siap. Nah, itulah kenapa kita mengundang Caca. Caca, pertanyaan pertama. Oke. Kenapa begitu konsisten dalam giat literasi digital? Ya, begini. Ini mau langsung kita kaitkan dengan perempuan atau bagaimana nih? Terserah. Bebas. Ya, karena memang kita sekarang ini lagi ada di era digital, di mana sedikit-sedikit kita berhubungan dengan elektronik, kemudian akses internet. Artinya bahwa ketika seseorang menggunakan elektronik kemudian tersambung dengan jaringan internet, maka dia punya peluang untuk menerima dan menyebarkan informasi. Nah, di situ pentingnya literasi digital karena dikhawatirkan ada informasi-informasi yang tidak benar gitu. Seperti itu. Intinya ada dampak positif dan dampak negatif juga. Makanya pentingnya literasi digital itu untuk kita memahaminya. Literasi digital itu penting, setuju. Semua orang setuju. Kenapa Caca berjuang di literasi digital? Panggilan jiwanya kenapa di situ, Caca? Untuk memajukan bangsa. Memajukan bangsa. Karena salah satu faktor berkembangnya atau majunya bangsa itu kalau mau kita lihat dari sekarang ini adalah bagaimana kita melihat masyarakat itu dia melek digital. Kalau literasinya masih rendah ya gimana ya kita mau bilang Indonesia ini maju gitu kan, sementara masyarakat ini literasinya masih rendah. Makanya kita bantu pemerintah ya. Kita bantu pemerintah di bidang literasi digital.
Baik. Nah, kalau bicara soal literasi digital, Caca sudah malang melintang lah begitu dari dulu sampai sekarang. Kalau ketemu Caca Rusda, kegiatannya sosialisasi anti hoax gitu. Iya betul. Sosialisasi anti disinformasi bla bla bla, pasti beta lihatnya pasti begitu. Sampai sibuk. Ini dari kemarin kayaknya kita undang tapi baru sekarang sehari. Iya kan? Kemarin ada kegiatan Muskernas juga kan, Mafindo. Jadi ada fokus dengan beberapa konten-konten yang disiapkan juga oleh Mafindo. Caca, memangnya kondisi literasi digital di Maluku tuh seperti apa sekarang ini? Masih mengkhawatirkan. Masih mengkhawatirkan. Kenapa? Kami memantau masih ada berita hoax, masih ada ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat kita itu literasinya masih rendah. Jadi kita betul-betul fokus. Karena kalau misalkan masyarakat kita masih terus terputar-putar dengan ujaran kebencian, kemudian menyebarkan berita hoax. Nah, ini kan bisa menimbulkan konflik. Sementara kita kan inginnya Maluku tuh jangan lagi ada konflik gitu, ada kesalahpahaman. Nah, salah satu faktor yang bikin saya untuk giat dalam literasi digital ini itu adalah itu, meminimalisir segala persoalan-persoalan atau konflik-konflik itu. Oke. Ini tuh sangat relate sebenarnya dengan perjuangan RA Kartini. Iya betul. Ya kan? Karena dulu itu ya mungkin kita bisa bilang kita tuh diadu domba sama bangsa lain itu karena salah satunya ya kita tidak melek akan pengetahuan, sehingga gampang sekali diadu domba. Nah, kalau di zaman sekarang dikatakanlah kita bukan lagi diadu domba secara langsung dengan perang, tapi lewat internet, lewat dunia maya itu gampang sekali. Orang-orang tuh gampang sekali ya Caca baik Instagram, Facebook, YouTube itu kalau melihat satu konten terus gampang sekali dia mencerca, gampang sekali dia langsung judgmental terhadap sesuatu. Padahal apa yang ada di konten kan bukan berarti itu realitasnya seperti itu. Caca penjelasannya kayak gimana? Oke, ini bicara tentang Kartini ya. Kalau dulu itu Kartini kan dia bercita-cita perempuan itu harus setara. Dia harus punya kebebasan dalam melakukan proses di semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, saat ini kita ada di era digitalisasi. Biasanya kalau ada beberapa contoh kasus itu kita temui mereka cuma baca judul saja, padahal belum tentu judul dan isinya itu sama. Terus mereka langsung sebar ke grup-grup WA. Apalagi grup-grup ibu-ibu nih. Aduh, rentan. Itu parah. Jadi mereka terlalu mengkhawatirkan sehingga informasi yang judulnya itu memprovokasi itu dia langsung sebar. Karena dia pengen menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan kerabatnya dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang negatif, padahal sebenarnya itu belum tentu benar. Ya. Ada juga berita-berita yang menggunakan foto yang tidak sesuai dengan kondisi di lokasi. Contoh kasus. Tahun kemarin itu ada kasus Putri Duyun katanya di Latu Halat. Di Latu Halat. Jadi sudah tersebar di TikTok, di grup-grup WA gitu kan. Karena mereka hanya fokus di tanda lokasi yang ada di video TikTok itu. Padahal dimerahin gitu ya. Padahal setelah kita telusuri bahwa ternyata kasus itu ada di Afrika. Nah, ini namanya penipuan digital. Sebentar. Rekayasa maksudnya digital. Putri Duyungnya ada di Afrika atau? Di Afrika. Atau gambar itu gambar di Afrika maksudnya? Itu rekayasa digital. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Itu rekayasa digital dan itu kasus hoax di Afrika. Kasus lama. Lalu kemudian direkayasa lagi di Maluku, lokasinya di Latu Halat. Dan kami sudah telusuri, teman-teman Periksa Fakta Mafindo telusuri, ternyata itu tidak benar. Itu kasus hoax lama diulang kembali dan lokasinya di Latu Halat. Jadi memang diharapkan sih kalau misalkan ada informasi yang masuk itu kan ya periksa dulu lah, tanya-tanya dulu sama orang yang punya
yang bisa menjawab gitu kan. Misalkan kalau ini kasus bencana alam, ya tanyalah sama orang BMKG, biasanya itu kan ada suka iya Betul. gitu. Tapi apakah orang-orang itu mau bertanya? Nah, itu problemnya. Iya betul. Jadi biasanya apa sih Caca yang membuat ini kan Caca bertemu dengan banyak orang mensosialisasikan ke anak-anak ada ya, Ada. anak-anak siswa, orang dewasa juga ada yang Iya. jadi objek sosialisasi atau edukasi tentang yang dilakukan oleh Mavindo ini. Biasanya kalau dari mereka apa sih indikator yang membuat mereka itu tidak mengecek dulu, tidak cross check dulu apa? Karena Penyebabnya. pengen jadi orang yang pertama, Nah, itu dia. biar dibilang update Nah, informasi. Jadi TVRI juga pengen sekali menjadi yang utama dan pertama menyebarkan informasi. Sama juga dengan Tetapi netizen. Tetapi Caca, ini kalau kita bicara soal TVRI Maluku ya. Oke. Tetapi TVRI itu selalu cross check data dan validitas itu yang utama. Dan kebetulan kita program berita kita Maluku hari ini tuh tayangnya di malam hari. Karena dari dulu begitu, prime time-nya memang di situ. Sehingga kita punya waktu yang banyak untuk menelusuri dulu, menginvestigasi dulu untuk kemudian dia tayang menjadi satu berita yang ditonton oleh banyak orang. Karena itu tadi cross check-nya kita tidak mau sampai menjadi yang hanya menyebarkan satu informasi tapi belum tentu kebenarannya. Iya. Nah, kalau TVRI seperti itu, masyarakat juga harus seperti itu ya. Harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Ini kita sudah ada di tahun 2023 loh. Iya. Jadi melek digital itu harus. Harus. Kalau kata Kartini itu kan habis gala terbit terang. Nah, kalau sekarang habis pandemi melek internet. Oke, nah ini gini. Menariknya adalah ini Idul Fitri nih. Oke. Di Idul Fitri kan sebulan penuh kita puasa. Di Idul Fitri, sebelum Idul Fitri kan sebulan penuh kita puasa, melawan hawa nafsu, ya kan? Dari peperangan terhadap hal-hal yang buruk, kemudian kita masuk ke dalam era yang kita menang gitu lah. Menang. Ini suci. Ini kaitannya dengan literasi digital adalah kalau literasi digital tuh seperti itu. Kalau orang sudah berliterasi, orang sudah punya kecakapan dan melek akan digital, maka mereka itu dalam keadaan terang benderang dan menang gitu. Iya. Keren. Makanya dunia itu bisa ya dapat ya. Dapat. Nah, soalnya pasti mereka bertanya-tanya kenapa sih judulnya itu, emang apa hubungannya gitu kan. Iya. Ternyata itu. Nah, abis ini saya pengen tanya-tanya tentang aktivitas di Mavindo sendiri. Jadi kan Mavindo katanya cross check data. Susah tidak sih menjadi relawan Mavindo gitu kan? Itu kan relawan semua kan, Caca? Iya, betul. Susah tidak sih apa tiap hari Caca Rusda itu harus buka laptop dan buka gadget hanya untuk ngecek ini salah atau seperti apa sih kesibukan di Mavindo itu nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke.